Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, baik, sebelum pembelajaran materi Ibu jelaskan, sebaiknya kita baca doa dulu. Tolong disiapin sebelum kita memulai pelajaran. Mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baca dulu ya. Lalu kita hadir Ibu. Shirley hadir Ibu. April hadir Ibu. Desti hadir Ibu. Indah hadir Ibu. Dewi nggak hadir Bu. Kenapa kamu sakit Bu? Sakit apa? Sakit kepala, ada demam juga Bu. Oke, Kak, bikin tugas ya. Iya. Tugasnya. Intan nggak hadir Bu. Mau hadir tugas seperti itu? Natasha hadir Bu. Ulfa hadir Bu. Indah hadir Ibu. Oke, ya. 2 orang kan yang hadir? Iya Ibu. Oke, sekarang masih ingat Kak pembahasan yang ini? Jadi masih ingat Kak materi kita minggu lalu? Ingat Bu. Apa itu? Tentang pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu. Sekarang Ibu akan membahas tahan emosi tenang prestasi. Mengelola emosi. Jadi sebelum pembahasan dimulai, tolong dong anak-anak Ibu dibuka bukunya. Singkirkan dulu HP-nya. Masih semangat kan belajarnya kan? Masih Ibu. Ini sudah jam berapa ya? Sudah Bu. Lagi siang-siang ngantuknya. Lagi siang-siang ngantuk, kita harus tetap semangat ya. Iya Ibu. Oke. Sama Ibu akan menjelaskan dulu apa itu emosi. Ada yang tahu apa itu emosi? Bagian dari diri sendiri Bu. Suatu perasaan yang pengen dikeluarin tapi benar-benar dia tak bisa Bu. Iya Bu. Ada lagi perasaan yang kita rasakan. Semua benar. Emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu situasi tertentu yang melibatkan perasaan seperti senang, sedih, takut, marah, dan lain-lain. Emosi itu biasanya mempengaruhi pikiran, sikap, perilaku seseorang. Kalau kita ada emosi itu gak enak kan? Iya. Panas saja rasanya kan. Nah, emosi itu juga dapat mengakibatkan kesehatan fisik, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan penyakit fisik. Overthinking salah satunya. Nah, ada yang sering suka emosi nggak di sini? Suka marah-marah dalam kelas? Tidak Bu. Kenapa tuh suka marah-marah tuh? Gak tahu, tiba-tiba dia marah-marah terus dia hari. Oke, Ibu ada beberapa foto, ada beberapa emoji yang kita tahu nih. Nah, Ibu mau kayak sebutin ya satu-satu ya. Bu. Sedih ya. Ini ya. Ini. Nah, yang ini ada yang tahu nggak ini apa? Sedih.
dicurigai, marah dia tuh, dirugikan. Apa tuh yang membuat kita marah tuh apa aja? Diganggu Bu, teman-teman. Terus apa lagi? April, Apa ya Bu? Banyak sih Bu faktornya Bu. Dituduh. dia tuh difitnah, marah. Desti apa kalau kita marah kita kenapa? Saya Bu. Apa Natasha? Diabaikan Bu. Diabaikan. Terus apa lagi? Tidak sesuai dengan hati Bu. Dengan hati. Kalau takut itu terjadi karena reaksi terhadap ancaman atau bahaya. Apa aja yang mengancam diri kita tuh apa aja? Dibully, takut. Apa lagi? Dicemas. Itu Bu. Sampai copet. Copet. Dibegal. Apa lupa? Lagi yang buat kita jadi takut. Dituduh Bu. Itu jadi takut ya. Terus ada sedih. Sedih itu adalah respon terhadap kehilangan atau kekecewaan. Apa aja tuh? Ditinggal. Nilainya Bu, hasil ujian yang tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Dijauhi dengan teman. Dijauhi teman-teman, diputusin pacar, itu kan sedih tuh. Gak ada liburan, sama uang jajan kurang, sedih tuh. Temannya pelit Bu. Siapa yang pelit tuh? Indah Bu. Jangan ada yang pelit ya, nggak boleh. Nanti kuburannya sempit. Kalau kata orang. Terus ada lagi yang kelima yang terkejut. Terkejut itu reaksi spontan terhadap sesuatu yang tidak terduga. Jadi seperti terkejut, terkejuti, dikasih surprise, terkejut. Nama saya kan Bu. Apa sih terkejut? Tiba-tiba pun gitu. Terkejut ya. Nampak saya terkejut. Kalau Cici apa? Cici itu reaksi terhadap tidak suka. Cici. Apa lagi tempat foto Cici itu? Iya. Najis juga Bu. Pojok Bu. Dampak emosi terhadap perilaku prestasi itu ada dampak positif dan negatif ya. Nah, kalau dampak positifnya itu dampak signifikan terhadap perilaku dan prestasi baik dalam konteks akademik maupun sosial. Emosi positif seperti kebahagiaan, rasa syukur dapat meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan kognitif dan mendorong perilaku positif seperti rasa empati atau kreativitas. Selain itu, emosi positif juga berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat, meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Itu kalau emosi positif. Empati, kreativitas, meningkatkan kemampuan kognitif, emosi juga termasuk ada positifnya ya, nggak negatif aja ya. Nah, kalau emosi negatif itu menghambat kemampuan kita untuk berfokus. Nah, terus tidak berpikir jernih, kadang ya. Terus memproses informasi yang baik sehingga berdampak negatif dalam prestasi belajar. Emosi negatif seperti stres, cemas, pasti kalau kamu belajar itu ada stres cemasnya ya. Iya Bu. Yang pagi mau ujian Bu. Nah, kemudian tuh itu termasuk emosi negatif karena stres, cemas, ketar-ketir, deg-degan. Nah, itu mengurangi motivasi dan kemampuan itu untuk menyelesaikan tugas karena udah distrek duluan. Sudah udah sugesti bahwa aku nggak bisa, susah kan? Bahkan dapat menyebabkan gangguan cemas, depresi yang jika tidak dikelola dengan baik. Nah, Ibu ada beberapa strategi untuk mengelola emosi ini baik. Apa ya? Diikutin ya. Yang pertama, tarik nafas. Coba tarik nafas. Tarik lagi. Keluarin kan Bu. Keluarkan 3 kali. Ini untuk teh. Kalau kita menarik nafas dalam 3 sampai 5 detik di saat kita sedang
tutup mata kan. Habis itu sambil mendengarkan musik-musik instrumen dengan tenang di kamar. Oke, spa gitu ya, Bu. Itu juga salah satu mengelola emosi, strategi kita. Jadi itu tuh bagus untuk meredakan ketegangan tubuh dan pikiran. Emosi itu membuat semua tegang tahu, kayak nggak enak bawaannya. Bisa dicoba ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah journaling, menulis. Journaling tahu kan apa? Tahu. Jurnal. Membuat jurnal, diary, nah, menuliskan perasaan dan pikiran setiap hari. Jadi setiap kita ada emosi, itu salah satu strategi loh. Bisa apa yang namanya, ini tuh salah satu mungkin yang paling aku ya, mungkin dari saya tarik nafas yang paling basic gitu ya. Nah, menulis juga salah satunya. Nah, kalian hanya mencoret-coret di kertas saja, itu juga salah satu kita mengeluarkan emosi kita. Nah, itu membantu mengenali emosi dan menganalisis penyebabnya. Yang keempat itu ada berpikir positif, mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Coba sekarang ibu mau kalian bilangnya, kalau misalnya kita aku ini nggak pintar, aku ini jelek, coba kita ganti dengan cara aku ini cantik. Sambil memeluk tubuhnya dengan cara batuk rehat. Aku cantik, aku kuat, aku bisa, aku pintar. Itu bisa dilakukan setiap hari. Itu afirmasi dari kita itu salah satu membuat kita tuh jadi semangat tiap harinya. Jadi nggak hanya karena cowok yang kita bisa semangat, karena kita sendiri juga bisa semangat. Yes, that's right, Bu. Terus nggak perlu cowok. Nggak perlu. Sekarang apa dulu ya wajib pacaran ya? Iya, Bu. Oke. Cowok ini cowoknya habis patah hati, Bu. Makanya dia that's right. Mulutnya nggak boleh gitu, sebagai apa ya? Sebagai pengalaman aja. Kalau udah tahu kayak gitu jangan diulangi lagi, ya. Oke, tadi kan tadi ibu ada bilang journaling. Kalau dibuka dulu semuanya bukunya, kita pena dan buku. Ibu mau kalian menulis perasaan dan pikiran kalian yang ada saat ini. Coba ditulis apa yang ada di otak kalian. Digambar, dicoret-coret boleh ya? Digambar, Ibu. Boleh. Digambar, dicoret-coret, ditulis boleh ya? Oke. Nanti ibu akan tunjuk salah satu atau 2-3 orang yang akan di depan untuk menjelaskan apa makna dari gambar mereka. Tolong dikerjakan ya. Kalau kita emosi kita langsung ini loh, jangan memendam emosinya. Dan kalau punya emosi jangan dipendam-pendam ya. Iya, Ibu. Ayo digambar. Karena ibarat apa ya? Kalau emosi itu ibarat kalau kita ngisi air dalam bak. Kalau kita kasih air terus dia meluap kan? Iya. Sama kayak kita. Kalau kita punya emosi, punya amarah jangan dipendam. Nanti kalau kita pendam sekali kita buka akan meledak. Jadi sebisa mungkin ya meluapkan emosi. Oke, udah. Ibu akan dulu 2 orang untuk maju yang di daratan depan sama daratan belakang. Iya, Bu. Yang pertama yang di depan yang mau nggak? Boleh. Boleh, nanti ke depan. Jadi, saya gambar bunga matahari. Teman-teman tahu kan bunga matahari itu apa tandanya? Sedia, gembira. Tapi hari ini saya tuh lagi lapar, pengen makan
gunung, sini ada laut. Ini dari kanan dari kanan. Ya. Tidak berarti loh. Berarti itu berarti bikin di Batu Universitas. Iya. Indonesia ya. Iya, Indonesia. Ini ada pohon kelapa, Bu. Ini saya, Bu, jalan yang pegang. Oh, sambil berproses. Yes. Artinya apa itu? Menggambar itu. Saya pengen ke sini, Bu. Pengen ke situ. Pengen ke pantai. Iya. Jadi pikiran kamu sekarang sudah pengen ke? Juga sih, Bu. Pengen tak liburan pengen ke sini. Oh. Holiday, guys. Sabar ya, biar liburan yang tak lagi holiday. Ya, Bu. Iya, Bu. Kita liburan. Ayo, Bu. Ya, ibu jadi tadi depan sama belakang. Yang belakang ya, siapa ada yang mau? Bu, aku kan misi saya mau maju. April, Desi, Natasha, kita santai-santai aja, tidak usah terlalu tegang-tegang ya. Sini gambar saya dua. Orang mungkin tidak sakit ya. Sakit. Ada rasa-rasa. Apa itu? Jadi ini cincinnya saya gitu. Ya, gambar. Kayak mana gitu. Saya
beberapa edukasi speaking, terus sebenarnya ibu akan mengulang sedikit. Tadi ada makan masih apa itu? Strategi, terus dampaknya. Masih ingat nggak? Apa Bu? Masih ingat nggak strategi, dampak emosi terhadap perilaku dan prestasi ibu? Masih ingat nggak? Strateginya lupa, strategi ini. Nah, strategi edukasi ini nggak harus untuk dalam keadaan emosi ya. Kan bisa dalam keadaan capek juga emosi sebenarnya ya. Ya keadaan apapun bisa tarik nafas, relaksasi, tarik nafas 3-5 detik. Cuma 3 kali itu termasuk salah satu yang hal basic kecil tapi kadang melegakan hati kita. Benar kan? Relaksasi kita perlu loh, walaupun bisa udah tugas yang kayak bilang tadi perlu walaupun itu 15 menit aja untuk meditasi habis itu selesai kita tuh apa ada yang sering kita nggak jalan sih Saya ke gunung Bu. ada yang udah gunung ya di mana Itu sudah over. jalan kaki ya berpikir positif ya ibu inginkan sama kantor kalau sering saya mau berpikir positif. Berpikir positif itu penting loh. Jadi kita tidak boleh insecure sama diri kita sendiri, nggak boleh berpikir negatif sama diri kita sendiri. Ya, kasih afirmasi tiap hari. Nah, bumi ini tidak bisa menyerap apa yang baik dengan yang lain. Mereka akan menyerap semuanya. Jadi sebisa mungkin kita akan bilang kalau aku sakit. Jadi kayak tiba-tiba kita akan menimbulkan rasa sakit. Karena bumi itu juga bisa mengeluarkan apa namanya? Emang dibilangnya ya secara tidak langsung itu kadang bisa menimbulkan aku sakit tiba-tiba aku sakit, aku pusing tiba-tiba aku pusing. Jadi kayak kita nggak bisa bilang kalau kita tuh nggak bisa, kita bisa gitu. Kalau kita kegeser kita bilang nggak bisa, otomatis bakal tidak bisa seterusnya gitu. Iya Bu, ya omongan adalah doa. Omongan adalah doa, itu lebih simpel lagi, omongan adalah doa. Oke, ibu akan membantu kalian. Ibu akan buat sedikit kelompok kecil, dimana ini itu adalah tadi latihan simulasi. Nanti ada 4 dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 7. Ada 4 dan 3, ya. Dimana itu tuh nanti ada konflik kecil. Ini ibu melatih keterampilan kalian aja ya. Melatih keterampilan dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara sehat saat menghadapi konflik ringan. Ini konfliknya ringan aja kok. Nah, ada 3, kan kita 2 kelompok. Kan kita pilih antara 3 ini. Teman mengambil barang tanpa izin, dipotong saat berbicara dalam kelompok dan tidak diajak kerja kelompok oleh teman dekat. Nah, itu tuh caranya nih. Siswa kan dibagi nanti kelompok kecil, ada 3 dan 4 orang kan. Nah, nanti ada yang jadi pelaku, korban, penengah. Dan itu nanti didiskusikan dan peragakan cara merespon dalam mengelola emosi yang sehat. Bisa nggak? Ngerti nggak? Paham kan? Ngerti kan? Nah, nanti kita mau di depan aja langsung gimana nih? Boleh langsung bikin drama gitu ya. Ya, drama singkat aja. Gimana kalian tuh bisa nggak sih mengelola emosi kalian? Gimana kan konfliknya ringan ya? Gimana? Bisa lah ya kasih ya. Nah, ibu akan pilih 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti bulan kali ini ada 4 ya. Boleh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 boleh? Ayo lanjut. Oke? Ya boleh. Suasana yang aja diskusi. Oh, ibu kasih waktu lah ya buat kalian diskusi sekitar 3 menit. Apa aja tadi Bu judulnya Bu? Teman mengambil barang tanpa izin, siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Oke. Nah, udah diambil sama kelompok depan ya. Yang kedua itu dipotong saat berbicara dalam kelompok. Yang ketiga tidak diajak kerja kelompok oleh teman dekat. Yang kedua Nanti ada yang emosi, ada korbannya, ada pelakunya yang membuat dia jadi emosi, dan yang ketiga itu penengahnya.
Udah Bu, udah aja. Oke, yang belakang dulu deh. Ya, yang belakang ayo sekarang maju berempat. Bertiga. Ya. Drama kecil gimana caranya kalian bisa mengatasi konflik tadi yang apa tadi? Di pokok satu di dalam pokok kan? Nah, gimana coba ayo? Temennya yang lain tolong ya, perhatiin ya, temennya yang depan. Ya. Saya ya, suaranya ya. Biar temennya dengar. Tahu nggak? Ya. Sih. Kenapa kamu orang ngajak ngomong upgrade? Tapi kan tadi ngomong kan jelas sih ah. Pasti kan aku ngomong baik-baik. Tapi tadi aku ngomong sama dia, tapi kamu udah Udah ya, bapak kali orang gimana dia ngomong kamu nanti tiba datang. Udah. Tasya, lain kali ini kalau misalnya lagi ada orang bicara, nah, tunggu selesai dulu yang bicara, baru nanti nyapa, ngajak bicara gitu. Ini juga jangan langsung terbawa perasaan, jangan langsung marah gitu. Ingatnya baik-baik aja gitu. Oke, ya. Oh, baik aja. Oke, boleh dulu. Makasih, Bu. Yang depan mau maju? Ibu. Oke. Senang nolong, Bu. Ya. Ini. Memang enak. Oke, gimana nih caranya nih? Oh, udah di tuh dia. Minta pakai dulu sebelah Waktu di sini boleh nih, ini. Nah, ini. Minta kamu ambil pena aku ya? Enggak, ya mana sih? Ini pena aku, kan bukan cuma kamu yang punya. Tapi ini pena aku, coba tengok dalamnya ada namanya enggak? Iya ada. Kenapa saya dong? Iya dia ambil pena aku, tapi dia nggak Teman-teman tenang teman-teman, katanya ini mau ditanya apakah kita betul mampir bukan, tapi dia sama. Enggak ada dalamnya ada nama aku itu. Oke, ditanya ya, minta teman-teman sekali. Ya lain-kali kamu kalau nggak punya kamu boleh pinjam sama aku, jangan ambil dong. Udah. Oke, sekarang kita boleh bersama-sama ya, maafin ya. Dan juga kayak minta. Oke, udah Bu. Oke. Nah, ibu mau nanya, dari dua kelompok tadi yang maju, ibu mau nanya, yang sebagai pelaku ya, sebagai pelaku atau korban ya? Korban. Korban. Apa yang apa emosi yang dirasakan tadi? Oh, coba Desi tadi sebagai korban apa tadi? Saya Apa yang dirasain? saya kamu. Iya, korbannya. Apa yang dirasain? Karena kan sebagai pelajaran juga sama anak-anak ibu semuanya. Besok kalau misalnya ngomong sama orang dewasa, ngomong sama yang sebaya pun juga, kalau misalnya mereka berbicara jangan itu nggak sopan namanya ya. Nah, bagaimana tuh tadi cara menenangkannya gimana? Cara mengendalikan emosinya tadi gimana, April? Kita kasih tahu baik-baik itu kepada Tasya. Lain kali kalau minta apa mau ngajak ngomong orang itu jangan dicelau ketika berbicara dengan orang itu dulu selesai gitu. Dengan desinya juga tuh jangan udah terbawa perasaan dan langsung marah, kita suka baik-baik aja. Yang lain kan bisa juga kan ya mengendalikan emosi diri sendiri lah. Jangan kan tadi kan dibantu sama orang lain nih. Kalau bisa sendiri ya. Ya Bu. Untuk kelompok kedua tadi, apa emosi yang dirasakan sebagai Sandri yang pena diambil? Rasanya Bu kesal Bu, karena kan diambil Bu penanya nggak ini, tapi awalnya dia nggak ngaku Bu. Jadi kesal
paksa Bu. Dia seharusnya kalau mau apa-apa dia izin dulu Bu. Marah Bu. Nah, kalau sebagai itu Indah, gimana tuh cara menjaga emosi mereka? Kalau sebagai penengah pertama kita pastikan dulu kita tanya ke pelakunya. Nah, kita tanyain kalau memang benar dia mengambil, kita dengerin dulu alasannya. Habis itu baru kita kasih pengertian yang baik. Jadi nanti pelaku dan korban minta untuk saling memaafkan. Oke, gitu ya. Jangan mengambil barang orang juga. Kalau tidak, miliknya ya. Ya Bu. Oke, ini kayaknya udah habis ya jamnya ya. Ya, habis ya. ya. Sedikit kelewat nih jamnya. Sebelum itu Ibu mau nanya, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari semua materi yang Ibu kasih tadi? Satu orang? Saya percaya. Oke, saya maju ke depan. Jadi pada hari ini adalah bercerita tentang mengelola emosi. Kalau kita pandai mengelola emosi, nah itu akan berpengaruh pada cara belajar kita, terus juga berpengaruh pada pribadi kita juga. Habis itu kita harus pandai mengelola emosi dengan baik. Oke. Ada lagi yang mau nambahkan untuk kesimpulannya? Enggak ya? Ada. Seru nggak belajar hari ini? Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar emosi dan juga semoga kedepannya kalian bisa mengontrol emosi kalian dengan cara jangan napas tadi, terus apa lagi tadi? Buat jurnal. Kalau kalian sering-sering emosi buat jurnal tiap hari buat jurnal. Iya Bu. Relaksasi, meditasi tadi kan. Berpikir positif dan buat affirmation buat diri kita sendiri. Oke, baik. Yuk kita tutup materi kita hari ini. Minggu depan Ibu mau kalian buat ceritakan. Ibu mau kalian ceritakan emosi kalian, misalnya emosi atau apapun itu, misalnya yang bahagia atau sedih atau senang. Ibu ada satu kertas dan dikirimin. Atau besok Ibu kasih ke Ibu ke kelas tolong ya. Ya Bu. Kasih ke Ibu. Nah, untuk pembelajaran materi selanjutnya itu tentang gimana teknik kita memakai Excel. Karena apa sih kalian, Ibu juga kemarin ada dikasih apa sama kepala sekolah untuk mengajar kalian Excel. Jadi biasa dibawa ya laptopnya kalau ada yang punya laptop ya. Oke Bu. Waktunya gimana Bu? Barengan sama temennya. Yang punya laptop ya. Oke, ditutup. Tolong kelas ditutup pembelajaran kita kali ini. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini mari kita berdoa. Subhanallah.